Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, kembali lagi dengan Ibu Fajrin Hana Hamidah. Gimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja dan tentunya tetap semangat dalam kegiatan belajar yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Diharapkan nantinya kita mampu menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, yaitu untuk cinta kepada tanah air. Lalu selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Amel hadir. Adi sakit. Oh ya. Bian masuk. Bimo hadir. Dimas hadir. Mikaela hadir. Yoga hadir. Tasya hadir. Zahra hadir. Uus hadir. Yuki kemana? Yuki izin. Oke, baiklah. Nah, jadi di sini ada yang tidak masuk dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai materi kelas 4, tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumahku, pembelajaran keempat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu mengenai hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk dapat merawat tumbuhan atau tanaman yang ada di lingkungan sekitar, baik yang ada di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai tata penulisan pertanyaan yang baik dan benar menggunakan kosakata maupun bahasa yang baik dan benar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah? Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak, ada yang tahu Ibu membawa tanaman apa ini? Nah, ya, benar. Ibu di sini membawa tanaman bunga. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian ini mempunyai tanaman di rumahnya? Punya? Jelas punya ya. Nah, lalu bagaimana cara kalian dalam merawat tanaman itu? Bagaimana? Ya, merawatnya dengan cara menyiramnya setiap pagi dan memberikannya pupuk. Lalu, apa yang akan terjadi jika tanaman yang kalian miliki ini tidak kalian rawat? Apa? Ya, apabila tidak dirawat, maka tanaman itu akan layu sehingga nantinya akan menyebabkan tanaman itu mati. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan mengenai manfaat dari tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanaman itu kan bermanfaat sebagai penghasil oksigen, yang oksigen itu kita gunakan sebagai bernafas. Nah, tanaman juga ini akan membuat lingkungan menjadi asri,
indah, dan juga teduh. Jadi, kita semua sebagai makhluk hidup di sini wajib untuk menjaga dan memelihara lingkungan atau tanaman itu dengan baik dan benar. Sikap baik apa yang dapat kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai merawat tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu harus kita rawat dengan baik dan benar. Selain digunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Nah, tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Ketika tanaman itu menjadi subur, maka kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Nah, mari kita membaca mengenai kisah Lani dan adiknya pada buku yang sudah kalian pegang ya. Coba dibuka bukunya tentang kisah si Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya. Di rumah setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyirami tanamannya. Selain menyiram tanaman, Lani juga sering memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Sedangkan adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiramkan tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Padahal Lani sudah sering mengingatkan kepada adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton televisi dan bermain, sehingga menyebabkan tanaman milik adik Lani layu dan hampir mati. Nah, itu tadi cerita mengenai Lani dan adiknya. Lalu sekarang mari kita belajar menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan tersebut ya anak-anak. Nah, coba dikerjakan. Lalu nanti hasilnya kita tukarkan dengan teman sebangkunya atau sebelahnya ya. Baik, sudah? Ya, sudah. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan oleh Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya dan juga ia jarang memberikan pupuk pada tanamannya. Pertanyaan yang ketiga, manakah menurutmu yang telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani ataukah adiknya? Jelaskan alasanmu. Menurut saya yang bijak terhadap tanaman adalah Lani. Karena tanaman harus kita rawat dan kita pelihara dengan baik. Pertanyaan yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan pertama pasti adalah si tanamannya. Karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan. Dan tanaman yang tidak disiram pasti nantinya akan mati, sehingga tanaman rumah menjadi kurang sehat. Nah, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh dan berkembang. Oksigen yang diberikan oleh tanaman akan membantu kita untuk dapat bernafas.
Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang akan terjadi dengan semua tanaman. Nah, apakah kalian sudah merawat tanaman kalian dengan baik dan benar? Mengapa kita harus merawatnya? Apa? Ya, supaya tanaman kita ini bisa dapat terus tumbuh subur dengan baik dan bisa melestarikan tumbuhan dengan baik. Nah, lalu kemudian mari kita membentuk kelompok. Kelompoknya dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Nah, di sini mari kita berdiskusi menjawab soal yang ada pada buku dengan memperhatikan gambar yang ada di buku ya. Sudah paham? Jika ada kendala atau hal yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah cukup jelas? Baiklah, kalau jika sudah jelas. Perhatikan gambar berikut ini. Amati apa yang sedang mereka lakukan dengan gambar ini. Nah, Ibu akan memberikan tabel pertanyaan yang harus kalian jawab. Ayo anak-anak, kita jawab bersama-sama pertanyaan yang ada pada gambar di atas. Pertama, dari gambar A, tindakan yang mereka lakukan. Gambar A adalah menyiram tanaman. Gambar B itu membakar hutan. Sedangkan gambar C adalah merawat tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, gambar A itu melakukan tindakan yang baik. Tindakan tersebut baik terhadap tanaman karena kita wajib merawatnya. Gambar B merupakan tindakan yang tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan. Gambar C itu tindakan yang baik karena tanaman harus kita rawat. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk dapat merawat tumbuhan dengan baik yaitu dengan cara menyiramnya dengan rutin, lalu memberikannya pupuk dan mengamati daun-daun yang kering. Lalu selanjutnya mari kita membuat daftar atau jadwal mengenai cara merawat tanaman. Nah di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana kriteria pertanyaan yang baik dan benar menurut kalian? Ada yang ingin menjawab atau bisa menjawab pertanyaan Ibu ini? Jika bisa, mari disampaikan. Nah, ya benar. Ibu tegaskan sekali lagi ya. Pertanyaan yang baik itu harus memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya ataupun tidak. Nah, yang ketiga, antara pertanyaan dengan jawaban itu saling berkesinambungan atau berhubungan. Nah, yang keempat itu dapat menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, menggunakan bahasa yang benar. Yang keenam, pertanyaan itu harus fokus dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, itu diawali dengan kata apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Jadi, itu tadi adalah ciri-ciri mengenai pertanyaan yang baik. Nah, jika kalian diminta untuk membuat kalimat pertanyaan, gunakan kriteria atau ciri-ciri itu tadi sebagai acuan kalian dalam membuat pertanyaan ya anak-anak. Nah,
Dari pembelajaran hari ini, apakah ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin disampaikan atau jika tidak paham dengan materi yang disampaikan ini, coba utarakan pendapat kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin sedikit mengevaluasi tentang jalannya kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, kegiatan diskusi yang telah kita lakukan sudah cukup baik dilakukan oleh kita. Lalu, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita sebagai makhluk hidup wajib dan memiliki hak untuk merawat dan melestarikan tanaman. Tanaman itu akan tumbuh subur apabila kita rawat dengan baik dan benar. Cara perawatannya pun gampang, dengan cara menyiram, memberikan pupuk, lalu melihat dedaunan yang kering. Nah, setelah itu tadi kita juga mempelajari mengenai kriteria pertanyaan yang baik dan benar. Ada berapa tadi? Ya, ada 7. Nah, yang pertama itu sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya itu bukan iya dan juga bukan tidak. Yang ketiga, antara pertanyaan dengan jawaban itu saling berkesinambungan atau berhubungan. Yang keempat, pertanyaan itu akan menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa yang benar. Yang keenam, itu pertanyaan harus fokus dan juga tepat sasaran. Nah, yang terakhir itu diawali dengan kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.